Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati dan dikasihi Allah. Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya edisi Kamis 7 November 2024. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memuji memuliakan Engkau atas setiap kasih sayang-Mu kepada kami. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah membuat kami lebih beriman kepada Yesus Kristus. Kami hidup sebagai pengikut Kristus dalam pembenaran yang Allah anugerahkan. Terpujilah Engkau. Amin. Roma pasal 5 ayat 6 sampai 11. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin. Merayakan keselamatan. Umpakaraya keselamaran. Saudara-saudara, pembacaan kita ini menceritakan keraguan jemaat di Roma terhadap keberadaan mereka sebagai pengikut Kristus. Mereka mempertanyakan, apakah sudah tepat beriman kepada Yesus? Hal itu dapat dimaklumi karena menurut orang Yahudi, keselamatan hanya diperoleh dengan cara melakukan kebenaran tanpa melanggar hukum Musa. Lalu bagaimana harus menyikapi hal tersebut? Pembacaan kita hari ini merupakan jawaban Paulus terhadap keraguan jemaat di Roma. Ia menekankan bahwa Kristuslah kebenaran. Justru mengandalkan diri merupakan usaha yang sia-sia. Sebab dosa membuat manusia tidak berdaya untuk mengenali diri dan mengetahui tujuan hidupnya. Dalam ketidakberdayaan itu, Allah berinisiatif untuk membenarkan manusia melalui jalan penderitaan Yesus Kristus. Pembenaran yang diberikan Allah memperbaiki relasi yang telah rusak karena dosa, serta menjamin kebebasan dari murka Allah. Saudara-saudara, melalui karya Allah di dalam Yesus Kristus, manusia disadarkan bahwa tujuan hidup bukan lagi untuk mencari keselamatan, melainkan untuk merayakan keselamatan. Karena itu, saudara-saudara yang kasih dalam Kristus, sebagai orang-orang percaya kepada Allah di Indonesia, kita mungkin pernah mengalami ejekan karena ajaran kekristenan. Mungkin salib Kristus pernah menjadi sasaran hinaan oknum-oknum beragama yang lain. Sebagaimana kata Paulus, jangan pernah goyah dengan keyakinan kepada Yesus dan karyanya. Peganglah teguh keselamatan yang telah dianugerahkan kepada kita, tetapi kita juga tidak perlu membalas mereka dengan hinaan atau perdebatan. Sebab tujuan kita bukan lagi untuk membenarkan diri, tetapi merayakan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara, biarlah laku hidup yang berkenan kepada Allah merupakan cara untuk menepis keraguan atau hinaan
dan merayakan anugerah keselamatan dari Allah. Terpujilah Tuhan. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa di dalam Yesus Kristus Allah telah menyelamatkan kami, sehingga kami akan menjalani hidup merayakan keselamatan anugerah Tuhan. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.